Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Emi Pramita. Kali ini kita akan membahas tentang cara mudah mengisi survei desa pada aplikasi SDGs. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe ya, agar mendapatkan info-info penting dari channel kami. Oke, langsung saja kita bahas ya. Pada form aplikasi SDGs itu ada banyak menu: survei desa, survei RT, survei keluarga, survei individu, kemudian hasil survei desa, dan lain-lain ya. Kali ini kita akan fokus pada survei desa. Kita klik survei desa. Pada kolom entry survei desa ini, pertama-tama kita harus mengupload foto balai desa. Nah, sebagai contoh, ambil foto sembarang dulu ya. Kalau lagi di desa, maka silakan dicari foto balai desanya atau foto kantor desanya. Kemudian di sini ada alamat email desa. Itu silakan diisi email desa. Misalnya di sini kita ambil Desa Midar. Alamatnya desa, alamat emailnya silakan diisi. Kemudian web desanya juga kalau ada silakan diisi. Kalau tidak ada, dibuat saja 0. Facebook jika ada silakan diisi. Twitter juga, Instagram, YouTube kalau ada. Jumlah RT-nya kalau ada ditulis berapa, misalnya 3, kalau tidak ada 0. Jumlah RT juga 1, boleh 1, boleh 2, sesuai dengan desa masing-masing. SK pendirian itu iya. Kemudian nomor SK pendirian desa itu dibuat sesuai dengan dokumen yang ada di desa ya. Kemudian ada peta desa. Peta desa itu biasanya setiap desa memiliki peta. Itu dipilih iya. Teman-teman, itu jika ada yang berwarna biru itu biasanya bisa dipilih iya, tidak. Itu banyak pilihan, silakan diklik. Kalau ada, pilih iya. Kemudian SK Bupati ada, misalnya nomor berapa, nomor 1, luas wilayah berapa hektar, kemudian lokasi desa terletak di pulau kalau yang daerahnya daerah kepulauan, tapi kalau daerahnya dataran tidak usah diisi, kosongkan saja. Kemudian topografi terluas wilayah, misalnya di sini dataran. Jumlah warga di lereng atau di puncak, kalau di puncak boleh tulis, kalau tidak tulis saja 0. Kemudian kantor desanya layak atau tidak layak, kemudian kepemilikan kantornya aset desa, lokasinya di mana, di dalam desa. Kemudian jam kerja di kantor desa itu tidak menentu atau ada jadwal kerja. Kemudian koordinat lintang ini bisa diambil dari aplikasi, misalnya aplikasi timestamp atau aplikasi yang bisa dilihat koordinat dari desanya. Itu bisa tulis di sini. Ini kita ambil contoh saja, misalnya 1-2 derajat berapa misalnya. Itu kemudian disimpan sampai muncul survei desa, disimpan. Kemudian masuk ke yang sebelahnya, itu ada pemerintahan desa. Di menu pemerintahan desa ini pertama-tama kita isi dulu kepala desa. Misalnya nama kepala desanya Amir, ini di bawahnya ada tertera itu kepala desa. Nah, kalau sudah diinput biasanya di bawahnya muncul itu. Kemudian setelah disimpan itu klik tombol baru, akan muncul, kita pilih yang bawah, sekretaris desa. Misalnya namanya Santi, kemudian nicknya, nomor HP, menjabat sejak berapa. Kemudian kita simpan lagi. Setelah disimpan muncul lagi di bawahnya itu. Kemudian setelah disimpan itu, nah itu di bawah muncul Santi. Setelah disimpan kita klik baru lagi, itu kita isi misalnya bendahara desa, kepala urusan tata usaha, sampai ke bawah sekali itu kepala badan permusyawaratan desa. Itu semuanya diisi satu persatu. Setelah sudah semua, maka kita cek di bawahnya. Jika sudah diisi semua, maka kita upload. Kita upload sampai muncul oke. Kalau belum muncul berarti belum terupload. Kemudian kita ke
yang menu sebelah kanannya lagi musyawarah desa. Kemudian di musyawarah desa ini bisa diisi itu ada musyawarah apa saja selama setahun terakhir. Di sini kita isi yang tahun 2020 ya. Misalnya itu musyawarah perencanaan 2021. Nah, kita isi di situ, kemudian dokumentasinya ada, kemudian jumlah pesertanya. Kalau sudah selesai semua, maka kita upload. Nah, setelah di-upload itu akan muncul seperti ini. Lagi itu regulasi. Regulasi ini di sini ada RPJM desa berlaku sampai tahun, misalnya sampai tahun 2020. Nah, kemudian RKP desanya ada atau tidak. Kemudian entry regulasi. Di sini banyak pilihan entry regulasi sesuai yang ada di desa ya, teman-teman. Misalnya di sini ada regulasi peraturan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Nah, ini termasuk dalam jenis apa? Misalnya peraturan desa. Di situ tuliskan keberadaannya, nomor dokumen, kemudian bulan berapa. Nah, tahun-tahun berapa. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan akan muncul di bawahnya apakah itu akan diedit kembali ataupun diupload. Nah, kemudian setelah diupload itu kita tekan tombol baru ini jika di desa tersebut masih memiliki peraturan desa lainnya. Jika tidak ada, boleh dikosongkan. Kemudian kita kembali ke menu APBD. Di sini anggaran pendapatan desa tahun sebelumnya, artinya tahun 2020. Kita ambil contoh misalnya anggaran pendapatan 800 juta. Di sini anggaran ini kita lihat di APBD desa masing-masing ya, teman-teman. Kita lihat di APBD itu dana desanya berapa, pendapatan asli desanya berapa, barulah kita input ke aplikasi ini. Misalnya alokasi dana desanya sebesar 100 juta, kita input di sini. Bantuan dari pemerintahnya berapa, bantuan dari provinsinya berapa, dari kabupatennya berapa, jika ada diisi, jika tidak ada isi 0. Kemudian hibah dari sumbangan pihak ketiga, misalnya di desa tersebut ada PT apa atau CSR dari perusahaan apa, itu bisa kita masukkan di sini juga. Kemudian di bawahnya itu ada anggaran pembelanjaan desa tahun sebelumnya. Jadi ini pengeluarannya, misalnya pengeluarannya itu 780 juta. Di bawah itu ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar berapa. Kemudian bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan desa, itu semuanya diisi sesuai yang tertera di APBDes-nya. APBDes tahun sebelumnya ya, APBDes tahun 2020. Kita isikan semua di aplikasi ini. Setelah terisi semua, maka ini akan kita simpan. Setelah kita simpan, akan kita upload jika ada sinyal. Nah, pada pengisian pendanaan dari APBD ini ya teman-teman, harap diperhatikan benar-benar dan sesuai dengan APBD desa masing-masing. Jangan sampai dananya itu berbeda dengan APBD sehingga jadi temuan. Kemudian ini kolom berikutnya ada aset desa. Pada aset desa ini banyak pilihan, maka teman-teman harus perhatikan ya. Misalnya di desa tersebut asetnya itu pasar desa. Pasar desa itu volumenya berapa, jumlahnya berapa, 1 misalnya. Jumlah rupiah dari pasar desa itu berapa, misalnya 2 juta, itu teman-teman isikan. Kemudian kita simpan. Jika lebih dari 1, misalnya desa tersebut memiliki aset seperti tambatan perahu, maka berapa jumlah tambatan perahu itu, volumenya ada 2 unit misalnya, nilai rupiahnya berapa, misalnya 5 juta, maka kita simpan kembali. Nah, di bawahnya itu akan muncul misalnya belum diupload, itu boleh nanti, boleh saat ini jika ada sinyal. Nah, upload selesai, sukses. Jika masih terdapat aset desa lagi, boleh teman-teman tambahkan. Jika tidak ada, silakan untuk ke menu berikutnya, yaitu menu layanan. Di menu layanan ini, di sini apakah di desa tersebut terdapat komputer atau laptop?
misalnya laptopnya digunakan, kemudian fasilitas internet berfungsi atau tidak, kemudian sistem informasinya digunakan atau tidak, keuangan misalnya jarang digunakan. Itu semuanya diisi sesuai pilihan yang ada di menu aplikasi tersebut. Kemudian jumlah surat tidak mampu ada berapa, jumlah penduduk belum menikah ada berapa, jumlah penduduk belum ada kakak ada berapa, itu semuanya diisi. Kemudian apakah ada data statistik desa? Silakan teman-teman isi. Kemudian apakah ada data statistik, berapa petugas yang mendata statistik, itu semuanya diisi ya teman-teman ya, sesuai yang ada di desanya masing-masing. Nama pendamping itu silakan diisi, jenis kelaminnya, nomor HP-nya, status terakhir IDM, misalnya desa berkembang. Itu semua silakan diisi. Setelah selesai diisi, maka kita simpan. Setelah disimpan, kita ke menu berikutnya, ke kerjasama. Apakah ada kerjasama atau tidak desa tersebut? Jika tidak ada, boleh dikosongkan. Jika ada, misalnya dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah desa atau dengan perusahaan, itu boleh diisi di sini. Jika tidak ada, kita lewatkan saja. Kebetulan desa ini ada kerjasama antar desa, jadi lingkupnya lingkup antar desa. Tahun berakhirnya ada tahun berapa, itu silakan diisi semuanya. Kemudian jumlah pemanfaatnya ada berapa, kemudian nilai kerjasamanya berapa, misalnya 5 juta, maka boleh diisi di kolom-kolom ini. Setelah diisi semua, maka boleh kita simpan. Nah, muncul di bawahnya itu, jika ada sinyal kita upload, jika belum nanti kita simpan saja, pada saat kita ada sinyal baru diupload kembali. Nah, kemudian ke menu lembaga kemasyarakatan desa, silakan diketik jika ada lembaga di desa, misalnya lembaga adat. Tuh, kemudian jumlah pengurusnya ada berapa, misalnya 6, jumlah anggotanya ada 3 misalnya, itu kemudian disimpan sampai muncul tulisan yang di bawah ya teman-teman, yang berwarna ungu. Nah, jika sudah muncul maka kita simpan sampai muncul survei sukses. Kemudian selanjutnya itu, jika masih ada lagi lembaga di desa, silakan tambahkan lagi. Jika tidak ada, ke menu berikutnya, yaitu BUMD. Nah, di sini nama BUMDesnya apa? Misalnya Midar Jaya. Nama emailnya silakan diketik, nama websitenya juga, nama Facebooknya, Twitternya, Instagramnya. Ini untuk menambah pemasaran dari BUMDes tersebut agar BUMDesnya semakin maju, semakin berkembang, sehingga membantu pendapatan asli desa. Jika tidak ada, boleh dikosongkan ya. Nah, kemudian kita isi modal awal. Modal awal dari BUMDes ini berapa? Misalnya 3 juta. Kemudian dari warga desa berapa? Dari pihak lain berapa? Jika ada tambahan dari pihak lain boleh diisi, jika tidak ada maka 0. Kemudian omset sebelumnya, omset tahun sebelumnya ya, misalnya 5 juta. Keuntungan bersih setahun terakhir, misalnya 2 juta. Kemudian keuntungan kotor belum dikurang pajak setahun terakhir, misalnya 3 juta. Nilai aset kita tulis saja misalnya 4 juta. Ini diisi sesuai dengan pembukuan yang ada di BUMDesnya ya. Jadi boleh ditanyakan kepada ketua BUMDes, sekretaris dan bendahara BUMDes, kemudian minta pembukuannya diisikan ke aplikasi ini. Semuanya ada datanya di desa. Nah, kemudian ditulis semuanya, misalnya nama pembina, nama komisaris, NIK, nomor HP pembina yang kedua jika ada, jika tidak ada silakan dikosongkan.
Silakan diisi teman-teman jika masih ada anggota dari BUMDesnya yang belum terdata. Jangan sampai ada yang tertinggal ya, karena semuanya harus dimasukkan ke dalam aplikasi ini demi kebaikan dan kemajuan desa tersebut, agar semua tidak ada yang tertinggal. Jika semua sudah terdata, maka kita klik tombol simpan. Kemudian kita ke menu yang berikutnya, unit usaha BUMDes. Ini juga diisi sesuai dengan BUMDes yang ada di desa. Misalnya unit usaha BUMDes itu namanya sewa tenda kursi. Dan kita isi jumlah unit usahanya berapa. Misalnya ada 2, jumlah pekerjanya ada berapa. Misalnya ada 6, keuntungan bersihnya berapa. Itu semuanya diisikan. Misalnya 3 juta, omset tahun lalu berapa. Ini semua diminta di bendahara desa ya teman-teman, sesuai dengan pembukuan yang ada di bendahara BUMDes desa. Setelah diisi semua, maka kita klik tombol simpan kembali. Nanti ini akan kita upload ketika ada sinyal. Jika ada sinyal kita upload sampai muncul tulisan sukses, survei sukses. Simpan, kita ke menu berikutnya, infrastruktur dan lainnya. Ini jarak besar penduduk dari kantor kepala desa pertama ke kantor camat. Itu sarana naik apa? Apakah kendaraan pribadi ataukah ada angkutan umum? Kita pilih kendaraan pribadi karena tidak ada angkutan umum di desa ini. Kemudian jenisnya naik apa? Jarak tempuhnya berapa? Ini silakan diisi semuanya. Itu jarak dari kantor desa, diambil patokan dari kantor desa, bukan dari rumah warga. Sampai ke kantor camat itu berapa misal. Nah, di sini ada menu waktu. Waktu ini dalam menit. Misalnya dia dari kantor desa ke kantor camat itu 10 menit. Kalau seandainya waktunya 1 jam, artinya kita tulis di sini 60 menit. Jangan salah ya teman-teman. Kemudian biaya, misalnya dari kantor desa ke kantor camat menghabiskan berapa liter bensin, anggap saja 10.000 di sini. Kemudian ke kantor bupati, artinya ke kabupaten, itu berapa, naik apa, misalnya angkutan umum, travel, jenis kendaraannya kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Kemudian jarak, misalnya kita ambil di sini contohnya 100.000 kilometer. Misalnya waktu, ini juga dalam jam, 4 jam, misalnya selama 4 jam, artinya 4 jam dikali 60, artinya 240 menit. Nah, kemudian biaya, misalnya biaya naik travel itu 80.000, kita isikan di sini. Nah, jadi semuanya diisi teman-teman. Di sini juga ada menu di kabupaten lain berapa. Kemudian jumlah posyandu, misalnya di desa ini terdapat 1 posyandu, maka diisikan 1. Jumlah ibu terdaftar berapa, jumlah ibu hamil terdaftar di posyandu berapa, jumlah ibu melahirkan ada berapa. Semua diisi di dalam aplikasi pada menu infrastruktur dan lainnya ini. Selanjutnya itu jumlah balita yang terdaftar ada berapa, misalnya 15. Kemudian jumlah bayi ada berapa, kita isi misalnya ada 5. Kemudian semuanya itu harus didata sesuai dengan data yang ada di posyandu. Nah, kemudian jumlah bayi ada berapa. Kemudian lanjut ke bawahnya itu ada menu lingkungan. Apakah desa memiliki hutan konservasi? Jika ada, maka pilih ya. Jika tidak ada, pilih tidak. Apakah ada populasi satwa terancam punah? Tidak. Kemudian berapa jumlah satwa terancam punah 1 tahun sebelumnya? Tidak ada, tulis 0. Berapa? Semua diisi sampai pilihan paling terakhir. Jika sudah diisi semua, maka disimpan sampai muncul seperti ini ya teman-teman. Simpan sukses, oke. Kemudian klik tombol upload. Jika muncul upload sukses, oke, artinya semua yang didata telah selesai kita upload. Untuk melihat apakah data yang kita input sudah diupload atau belum, kita kembali lihat ke menu awal, itu lihat di hasil survei desa. Jika sudah berisi, maka
data yang sudah kita isikan itu telah terupload dengan sempurna. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk info pengisian survei desa di aplikasi SDGs ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan dari channel kita.